Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat dan bahagia semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hukum Hess. Sebelumnya sudah pernah dijelaskan bahwa menentukan perubahan entalpi itu ada berbagai cara. Yang pertama dengan percobaan kalorimetri. Yang kedua ada namanya hukum Hess. Yang ketiga dengan cara menggunakan data perubahan entalpi standar pembentukan. Dan juga yang keempat adalah menggunakan data energi ikatan rata-rata. Kali ini yang akan kita bahas adalah menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Perhatikan gambar berikut. Sebelumnya saya mau memberi ilustrasi dulu. Anda tahu ini gambar apa? Ini gambar bunga kapas ya. Oke. Kapas itu akan diolah, ya kan? Hingga bisa menghasilkan apa? Menghasilkan pakaian. Nah, bahan dasar pakaian kita ini kan terbuat dari serat kapas ya. Nah, sekarang coba perhatikan prosesnya. Awalnya ini kan kapas itu kan nggak langsung jadi pakaian, tapi ada tahap-tahapnya. Oke, yang pertama itu kapas diolah hingga menjadi benang. Oke, setelah itu benang ini diproses lagi hingga tahap berikutnya hingga jadi kain. Nah, kain ini diproses lagi pada tahap berikutnya baru bisa menjadi pakaian. Mungkin ada perusahaan yang hanya mengolah dari kapas jadi benang saja. Kemudian ada perusahaan yang mengolah dari benang menjadi kain saja. Ada juga perusahaan yang mengelola dari kain menjadi pakaian saja. Tapi mungkin ada juga perusahaan yang mengelola langsung ke semuanya, dari mulai dari kapas, diolah jadi benang, kemudian jadi kain, kemudian jadi pakaian. Nah, sehingga kalau misalnya saya gambarkan ilustrasi tadi, dari kapas menjadi benang itu kan memerlukan biaya. Misalnya biayanya adalah A. Sedangkan dari benang menjadi kain itu juga pakai biaya kan, maka biayanya saya tuliskan sebagai B. Kemudian dari kain untuk jadi pakaian itu juga memerlukan biaya, maka biayanya saya tuliskan sebagai C. Sehingga benang itu bukanlah produk yang langsung kita gunakan, ya kan, tapi adalah produk antara. Produk antara itu adalah produk yang kita gunakan lagi pada proses berikutnya. Sehingga bisa saya coret, kenapa? Karena benang akan digunakan lagi sehingga benang akan habis. Kemudian ketika sudah jadi benang akan terbentuk kain. Kain juga kan nggak bisa langsung kita pakai, maka kain juga dianggap sebagai zat perantara atau bahan perantara yang akan diolah kembali. Nah, sehingga yang kita pakai adalah pakaiannya, maka kain ini bisa saya coret. Sehingga dalam produksi itu dari kapas menjadi pakaian, kita bisa anggap biayanya itu adalah biaya A ditambah B ditambah dengan C. Hal yang hampir serupa juga dengan proses produksi pakaian tadi, yaitu adalah proses pembentukan gas karbon dioksida atau CO2. Reaksi satu tahap atau reaksi secara langsung. Bisa saja karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan langsung karbon dioksida. Nah, memiliki delta H sebanyak negatif 394 kJ. Atau bisa saja pembentukan gas CO2 ini melalui dua tahap, artinya reaksinya tidak langsung. Nah, seperti halnya karbon saya reaksikan dulu dengan oksigen, ternyata tidak langsung jadi karbon dioksida, tapi karbon monoksida. Nah, ingat ya, C dengan O itu bisa membentuk karbon monoksida, bisa membentuk karbon dioksida. Ternyata pada prosesnya itu ketika saya reaksikan dengan oksigen tidak langsung jadi CO2, tapi jadinya CO dulu, karbon monoksida. Ternyata itu juga menghasilkan perubahan entalpi, yaitu negatif 111 kJ. Kemudian karbon monoksida ini saya reaksikan lagi dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida. Ternyata dari karbon monoksida ditambah dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida itu ternyata terjadi perubahan entalpi juga, yaitu negatif 283 kJ. Sehingga pada proses ini karbon monoksida itu dianggap sebagai zat perantara, zat antara yang kita gunakan lagi pada proses berikutnya. Nah, maka kalau saya gabungkan reaksinya, kalau karbon saya reaksikan dengan oksigen, maka bisa menghasilkan CO2. Dengan perubahan entalpi itu merupakan jumlah dari perubahan entalpi yang pertama dengan perubahan entalpi yang kedua. Maka perubahan entalpinya adalah negatif 394 kJ.
Hal yang serupa juga terjadi pada proses pembentukan senyawa gas SO3 atau sulfur trioksida. Bisa saja reaksi terjadi satu tahap atau terjadi secara langsung. Misalnya, S ditambah 3/2O2 menjadi SO3. Ternyata kalau secara langsung delta H-nya itu adalah negatif 396 kJ. Tapi, jika reaksinya tidak langsung tapi melalui dua tahap bisa juga. Misalnya, S ditambah O2 hasilnya adalah SO2, delta H-nya adalah negatif 297 kJ. Nah, SO2 ini bisa juga kita reaksikan lagi ditambah O2 menjadi SO3. Ternyata delta H-nya adalah negatif 99 kJ. Nah, jika saya gabungkan setiap tahapnya itu, SO2 itu merupakan zat antara, zat yang kita gunakan lagi dalam reaksi berikutnya sehingga menghasilkan SO3. Maka jika digabungkan reaksinya, S ditambah 3/2O2 menjadi SO3, delta H-nya adalah jumlah dari tahap pertama entalpi yang pertama, tahap kedua entalpi yang kedua. Maka perubahan entalpinya adalah negatif 396 kJ. Sehingga reaksi yang dilakukan dengan satu tahap dengan reaksi yang dilakukan dengan dua tahap itu pada dasarnya itu memerlukan perubahan energi yang sama, yaitu perubahan entalpinya adalah negatif 396 kJ. Nah, ini akan berpengaruh pada industri. Maka industri bisa memilih mana yang lebih efisien dalam memproses suatu senyawa. Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa mempelajari hukum Hess sekarang. Hukum Hess kayak ini ya. Bunyinya adalah bila suatu reaktan diubah menjadi suatu produk, perubahan entalpinya sama, terlepas baik apakah dia berlangsung dalam suatu tahap atau dalam beberapa tahap. Dengan kata lain, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Nah, menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess, bagaimana caranya? Ada 3 cara. Yang pertama melalui data tahapan reaksi, yang kedua melalui data diagram siklus, yang ketiga melalui data diagram tingkat. Nah, yang pertama menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess melalui data tahapan reaksi. Contoh soal. Ya, ini contoh soalnya. Anda bisa lihat di sini. Diketahui reaksi. Ini ada tahapan-tahapan reaksi ya. Yang pertama, H2 gas ditambah F2 gas menjadi 2HF gas. Delta H-nya sama dengan negatif 537 kJ. Kemudian yang kedua, C solid ditambah 2F2 gas menjadi CF4 gas. Dengan delta H-nya sama dengan negatif 680 kJ. Yang ketiga, ada 2C solid ditambah 2H2 gas menjadi C2H4 gas. Dengan delta H-nya sama dengan positif 52,3 kJ. Pertanyaannya, tentukan delta H reaksi dari siapa? Dari C2H4 gas ditambah 6F2 gas menjadi 2CF4 gas ditambah 4HF gas. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebelumnya kita lihat dulu yang kita inginkan di sini ada siapa saja. Ada C2H4, ada 6F2 menghasilkan 2CF4 ditambah 4HF. Nah, ini kita cek dari data-data di sini. Cara mengeceknya bagaimana? Yuk semuanya perhatikan. Yang pertama, saya butuh C2H4. C2H4 ini kita lihat dari persamaan di sini ada nggak yang mengandung C2H4? Oh, ternyata ada pada persamaan yang ketiga. Nah, kalau sudah tahu dari persamaan ketiga, kita cek lagi. C2H4 yang kita inginkan adanya di ruas kiri apa di ruas kanan? Artinya C2H4 ini sebagai pereaksi atau sebagai hasil reaksi. Nah, ternyata dari yang kita inginkan ini adalah C2H4-nya di ruas kiri sebagai pereaksi. Sedangkan di data C2H4 ini adalah hasil reaksi adanya di ruas kanan. Sehingga untuk menghasilkan C2H4 yang ada di ruas kiri, maka reaksi ini penulisannya saya balik. Satu di sini dibalik. Maka penulisannya saya balik. Yang ketiga,
yaitu C2H4 gas menjadi 2C solid ditambah 2H2 gas. Lalu delta H-nya, karena penulisannya tadi saya balik, maka delta H-nya tandanya juga harus berlawanan, yang tadinya positif jadi negatif 52,3 kilojoule. Oke, kemudian apalagi kita butuhkan di persamaan ini? Ada F2. Nah, F2 ini kan unsur bebas, memiliki delta HF0 ini adalah 0. Maka kita cari yang senyawa dulu, jangan yang unsur bebas dulu. Yang senyawa, lihat CF4. CF4 ini adanya di persamaan yang keberapa di sini? Adanya di persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah tahu ada di persamaan kedua, kita cek posisinya sudah sama belum? Di delta yang kita inginkan itu harus adanya di ruas kanan, berarti sebagai hasil reaksi. Di delta yang kita ketahui juga sama-sama di ruas kanan. Oh, berarti posisinya sudah sama. Yang kedua, lihat di sini diharapkan koefisiennya 2, di sini adanya koefisiennya 1. Artinya ini adalah 1 mol, sedangkan ini adalah 2 mol. Maka penulisannya biar jadinya 2 mol, maka persamaan ini saya kalikan 2 semua. Lalu tulisnya bagaimana? Saya tuliskan di sini persamaan yang kedua, saya kalikan 2 semua. Berarti 2C solid, oke, ditambah 2 kali 2 jadi berapa? 4. Oke. 4 F2 gas menjadi, kalikan 2 jadi 2 CF4 gas. Oke. Delta H-nya bagaimana? Delta H-nya pun harus kita kalikan 2. Berarti kalikan 2 di sini 0, 8 kali 2 16, 1, 6 kali 2 12 jadi 13. Tandanya tetap negatif karena penulisannya tetap posisinya. Satuannya kilojoule. Kemudian setelah CF4 kita butuhkan apa lagi? HF. HF adanya di mana? Di persamaan yang ke-1. Oke, kalau sudah tahu di persamaan yang ke-1, lihat posisinya. Di data posisinya di mana? Di sebelah kanan atau setelah tanda panah. Kalau di sini juga sama, posisinya adalah di ruas kanan, ya kan, setelah tanda panah. Berarti posisinya data sama yang kita inginkan, HF-nya itu sama-sama merupakan hasil reaksi. Maka yang kedua kita cek lagi jumlah koefisiennya di sini berapa? 2. Di sini 4. Artinya yang kita inginkan HF-nya itu 4 mol. Sedangkan di data itu adanya 2 mol. Maka kita harus kalikan 2 biar sesuai dengan yang kita inginkan. 2 ini mengalirkan semua yang ada di sini. Maka persamaan 1 saya kalikan 2 semua. 2H2 gas ditambah 2F2 gas menghasilkan 4HF. Oke, ininya gas. Delta H-nya bagaimana? Nah, delta H-nya penulisannya tetap, hanya koefisien yang berubah. Maka delta H-nya juga tandanya tetap, tapi dikalikan 2. Berarti 7 kali 2 14, 1, 3 kali 2 6 tambah 1 7, 5 kali 2 berarti 10. Tandanya tetap negatif. Satuannya adalah di kilojoule. Sehingga kita tinggal gabungkan saja. Lihat, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Seperti di matematika ada namanya eliminasi. Ruas kiri akan mengeliminasi ruas kanan pada unsur atau senyawa yang sama. Kita lihat 2C ada di ruas kanan, 2C juga ada di ruas kiri, sama-sama. Lihat, setelah tanda panah, sebelum tanda panah. Maka ini bisa kita hilangkan. Kalau dalam kimia, ini namanya zat perantara. Zat yang kita gunakan lagi dalam reaksi berikutnya. Kemudian ada siapa lagi? Ada H2. Nah, H2 di ruas kanan ada, di ruas kiri ada, maka bisa saling menghilangkan atau mengeliminasi. Kalau sudah tidak ada yang sama, kita jumlahkan. Ruas kiri kita jumlahkan dengan ruas kiri, ruas kanan kita jumlahkan dengan ruas kanan. Sehingga di ruas kiri ada siapa? C2H4 gas ditambah, lihat, 4F2, 2F2. Tinggal kita jumlahkan, 4 tambah 2, 6. F2 gas menghasilkan, di sini kita lihat 2CF4 saya tuliskan
2CF4 gas ditambah 4HF gas. Lalu bagaimana delta H-nya? Delta H-nya sama dengan tinggal kita jumlahkan ya. Kebetulan tandanya negatif. Kalau berbeda tanda tinggal kamu hitung saja secara matematis ya. Negatif, negatif, negatif kita jumlahkan jadi negatif. Oke, komanya berarti 3. 2 tambah 6, 4 berarti 6. Oke. Kemudian 5 tambah 6, 11 tambah 7 berarti 8. 1 tambah 3 berarti 4. 1 tambah 1 berarti 2. Maka delta H-nya adalah negatif 2486,3. Satuannya kilogram. Ini adalah perhitungan delta H reaksi berdasarkan data tahapan-tahapan reaksi. Ya, berikutnya menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess melalui diagram siklus reaktif. Sebelumnya, saya beri ilustrasi dulu. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Anda pernah kenal yang seperti ini? Oke, ini adalah layanan aplikasi ya, aplikasi ojek online ya, atau bisa motor, bisa mobil ini ya. Oke, Anda pernah menggunakan ini? Ya, biasanya ketika Anda buka aplikasinya, Anda masukkan tuh, ya kan? Anda dijemput di mana, ya kan? Atau posisi Anda di mana? Kemudian tujuan Anda kemana, ya kan? Nah, ini pun hampir serupa dengan hukum Hess. Oke, perhatikan. Kalau misalnya Anda dari rumah ingin menuju ke sekolah, oke, Anda gunakan aplikasi tadi kan? Oke. Ternyata dari rumah ke sekolah itu rutenya nggak cuma satu, ya kan? Nah, bisa rute pertama seperti ini, bisa juga rute kedua. Anda lewati dulu terminal, kemudian lanjut lagi baru ke sekolah. Tapi dalam aplikasi yang Anda gunakan itu nominal biayanya kan sama, ya kan? Artinya ketika Anda gunakan aplikasi ojek online, itu Anda pilih kan Anda dijemput di mana, kemudian tujuannya kemana. Terserah supirnya kan, mau lewat mana, mau lewat rute 1 atau rute 2, ya kan? Nah, tetap biayanya adalah sama. Ini pun serupa dengan hukum Hess. Nah, di sini ada proses pembuatan gas CO2. C plus O2 tujuannya adalah untuk membentuk CO2. Oke. Tapi bisa juga dari CO2 itu ya kan tidak langsung jadi CO2, tapi C ditambah O harus jadi CO dulu, kemudian CO direaksikan lagi dengan O2 baru bisa menjadi CO2. Artinya ada dua rute, ada dua jalur. Tapi ingat, biayanya kan sama. Nah, kalau misalnya dari C plus O2 menjadi CO2 secara langsung, ambil rute yang terpendek, maka dia punya namanya perubahan entalpi. Saya tuliskan delta H1. Tapi kalau misalkan dia punya rute yang panjang, maka di situ ada dari C plus O2 menjadi CO plus setengah O2, ada delta H2, kemudian dari CO plus setengah O2 baru bisa menjadi CO2 adalah delta H3, maka ada hubungan di antara delta H1, delta H2, delta H3. Karena ingat, kalau kita pakai aplikasi kan yang dihitung hanya start di mana, finishnya di mana. Begitu juga pada proses pembuatan gas CO2. Startnya adalah di mana? Di C plus O2. Finishnya di mana? Di CO2. Maka hubungan antara delta H1, delta H2, delta H3 adalah delta H1 nilainya itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Hampir serupa dengan tadi ojek online, ya kan? Nah, biayanya sama, mau rute yang pendek atau rute yang panjang. Dalam aplikasi tertulis biayanya sekian. Nah, ini pun sama. Maka ini adalah hukum Hess, di mana ada hubungan antara delta H1 dengan delta H yang lainnya. Pada kasus di sini proses pembuatan gas CO2, maka hubungan perubahan entalpi atau delta H-nya adalah delta H1 akan sama dengan nilai delta H2 ditambah nilai delta H3. Contoh soal. Oke, ini contoh soal. Oke, silakan Anda lihat. Diketahui data, ini adalah diagram siklus. Oke, ada C ditambah O2, ya kan, menjadi CO2. Nah, kemudian ada juga C plus O2 menjadi CO dulu, kemudian direaksikan lagi dengan setengah O2 baru bisa menghasilkan CO2. Ini namanya diagram siklus.
Ingat, dalam hukum Hess itu prinsipnya adalah delta H reaksi itu tidak bergantung berapa banyak tahapannya atau jalurnya. Yang penting kita tahu keadaan awalnya itu apa, keadaan akhirnya itu ini apa. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tanda panahnya. Dilihat dari tanda panahnya, berarti keadaan awal itu adalah apa? Lihat dari pangkal. Oke, pangkalnya sama-sama adanya di C plus O2. Maka startnya adanya di sini. Finishnya di mana? Lihat dari ujung panah. Ujung panah semuanya mengarah kemana? Ke CO2. Berarti finishnya adalah di CO2. Maka kita bisa mencari hubungan antara setiap delta H di sini. Nah, bagaimana hubungannya? Oke, berarti hubungannya antara delta H1, delta H2, dan delta H3, yaitu bagaimana? Anda bisa lihat dari sini. Nah, tanda panahnya ke sini kan? Oke, berarti delta H1 itu akan sama dengan, lihat, delta H2 ditambah delta H3. Delta H2 ditambah delta H3. Sehingga ketika saya tahu nilai delta H1-nya berapa, saya tahu nilai delta H2-nya berapa, maka saya bisa mencari tahu berapa nilai delta H3-nya. Lalu kita masukkan saja. Negatif 394 kJ itu akan sama dengan negatif 111 kJ ditambah, ya kan? Oke, delta H3. Maka delta H3-nya bagaimana? Tinggal kita pindahkan ruasnya, berarti negatif 394 kJ, ya kan? Ditambah 111 kJ. Maka hasilnya adalah berapa? 4 dikurangi 1, 3, 9 dikurangi 1, 8, 3 dikurangi 1, 2. Maka hasilnya negatif 283 kJ. Maka inilah delta H3-nya, saya tuliskan di sini. Delta H3 sama dengan negatif 283 kJ. Ya, yang berikutnya, menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess melalui diagram tingkat energi. Ya, ini contoh soal. Anda bisa lihat, ini adalah gambar diagram tingkat energi. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini adalah data H-nya, satuannya kilojoule. Nah, di sini ada reaksi C solid ditambah O2 gas, ya kan? Tanda panahnya kita lihat. Oke, ke bawah, ya kan, menghasilkan CO2. Berarti dari sini, ya kan, ke CO2 datahannya adalah negatif 394 kJ. Nah, sekarang ternyata ada juga C plus O2 itu bisa menjadi CO plus setengah O2. Oke, ini datahannya adalah data H2. Berarti dari sini ke sini itu nilai datahannya berapa? Negatif 111 kJ. Kemudian lihat ada lagi, nah, tanda panah ini. Ini berarti CO2 menjadi CO plus setengah O2. Oke, datahannya berapa? Apakah negatif 111? Oke, kita cek ya. Oke, tentukan delta H3. Maka kita harus cari tahu dulu hubungannya, hubungan antara delta H1, H2, H3. Caranya bagaimana? Lihat. Oke, ini tanda panahnya, Anda bisa lihat. Oke, pangkalnya di mana? Oke, startnya di mana? Startnya di sini ya. Kenapa? Karena pangkalnya bertemunya di sini. Oke, nah sekarang finishnya di mana? Akhir reaksinya di mana? Berarti kita lihat dari ujung panah. Ujung panahnya semua tertuju kepada siapa? Nah, ke sini kan? Oke, sehingga kita tahu nih dari delta H2 berarti kan C plus O2 menjadi CO plus setengah H2 itu, ya kan? Dari sini ke sini, maka nilainya akan sama dengan dari C plus O2 ke CO2, kemudian dari CO2 baru ke CO plus setengah O2. Sehingga hubungan delta H-nya adalah, lihat, delta H2 itu akan sama dengan, dia jalurnya delta H1, dia jalurnya ditambah delta H3. Delta H2 kita tahu, ini kan delta H2 itu berapa ini nilainya? Negatif 111 kJ. Delta H1 berarti jalur yang ini berapa nilainya? Negatif 394, ya kan, kJ. Nah, baru ditambah dengan delta H3. Berarti cara mencari delta H3-nya bagaimana?
delta H3 berarti sama dengan negatif 111 kJ ditambah, pindah luas kan, 394 kJ. Maka hasilnya negatif positif, berarti 4 dikurangi 1 3, 9 dikurangi 1 8, 3 dikurangi 1 2. Positif apa negatif? Lebih besar ini ya, berarti positif, satuannya adalah kilojoule. Berarti delta H3 itu sama dengan positif 283 kilojoule. Nah, ini menyelesaikan soal jika diketahui adalah datanya itu diagram tingkat energi. Ya, demikian materi tentang hukum Hess kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.